Hai, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk tema siang ini adalah pengaruh dirimu terhadap dirinya yang tak kau sadari. Pengaruh dirimu terhadap dirinya yang tak kau sadari. Relax aja ya. Karena pembacaan ini sifatnya general, jadi aku nggak bisa mengklaim ini untuk semua orang. Oke teman-teman, aku akan ambil 3 cakra dulu. Pengaruh, ya, pengaruh kamu. Oke, kamu mempengaruhi dia secara emosional, cakra dasar, dan ada di sini hati ya, secara fisikal. Ini udah kamu pegang teman-teman. Ya, pertama, aku pengen bilang secara emosional. Kenapa kamu berpengaruh sama dia? Dikarenakan di sini ada namanya sifat unconditionally. Berarti cinta tanpa syarat. Kemudian di sini aku melihat ketika kamu mencintai seseorang, ya. Ketika kamu mencintai seseorang, maka di sini hatinya itu akan terketuk. Dia sangat bersyukur terhadap kehadiranmu di hidupnya dia. Kamu membuat dia menjadi lebih tenang, banyak sabar, dan juga banyak welas asih terhadap lingkungan sekitarnya dan juga ke kamu. Di sini ada foot chakra. Apa sih yang mempengaruhi? Dia jujur aja ya, gak jadi orang yang sombong. Dia jadi orang yang lebih rendah hati. Dia tahu arah kemana dia pergi. Jadi dia bukan datang dan pergi terus gitu ya. Tapi dia di sini tuh kayak udah satu tujuan gitu sama kamu. Yang terakhir secara fisikal teman-teman. Dia memang sudah tergila-gila dengan fisik kamu, tergila-gila dengan setiap hembusan nafas kamu. Ibaratnya dia tuh udah kayak tergila-gila banget gitu loh, udah nggak bisa ngelupain ya wajah kamu di sini. Walaupun kadang-kadang dia di sini memiliki hati yang keras ya, ada yang keras hati, tapi ketika kamu ngerayu atau kamu mencoba untuk berdiskusi lagi, dianya akan luluh karena kamu sudah dapat feel-nya ya. Secara physically dia suka sama kamu. Nih, truth to be told. Aku merasakan apa pengaruhnya kamu dalam hidupnya dia. Dia di sini bukan hanya seorang pengarang cerita, tetapi memang ceritanya itu diungkapkan secara sejujur-jujurnya dari hatinya yang paling dalam. Truth be told, apa yang dikatakan kepada kamu adalah sebuah kebenaran ya. Yang tadinya dia tuh suka bohong-bohong, suka ngegombal, suka let's say dia suka memainkan perasaan wanita mungkin. Aku ngelihatnya di sini dia gimana ya? Dia lebih seperti orang yang kalau aku bisa cek, dia punya tempat untuk curhat. Dan orangnya itu adalah kamu. Itu yang aku bisa cek di sini teman-teman. Kalau ada masalah genting atau ada sesuatu yang ada dalam pikirannya, otomatis yang dihubungi pertama kali itu kamu. Ini sama seperti kartu kemana dia melangkah, di situ dia menuju. Ya, aku ngelihatnya di sini pengaruh kamu dalam hidupnya dia adalah dia tuh semakin yakin dengan apa yang dijalani. Kalau kamu bilang, apakah selama ini dia tuh nggak ada tujuan ya kak? Iya, selama ini dia tuh cuma jalani aja tapi nggak pernah tahu fokusnya apa. Nah, kamu di sini adalah orang yang memberikan fokus itu. Ibaratnya kita tuh nggak bisa hidup sendiri teman-teman, semandiri-mandirinya kita, ya. Wow, kamu tahu nggak sih? Dia bilang gini loh, perubahannya itu, kamu tuh kayak datang,
kayak sebagai kado buat dia. Berharga banget berarti. Kamu memang adalah orang yang dia memang inginkan. Seperti kayak ada pertukaran energi kamu sama dia. Yang aku bisa cek adalah keseimbangan terjadi di sini. Punya teman bicara, punya teman diskusi, ya. Terus punya teman untuk berencana. Kehadiran kamu tuh ngebantu dia banget loh, teman-teman. Kamu nyadar gak sih? Kamu tuh berarti buat hidup seseorang. Di sini ada building blocks. Ya. Adanya kamu, dia semakin menjaga privasinya. Dalam arti, hubungan dengan kamu itu dibuat secara spesial oleh dia. Bukan dia menjauhkan diri, enggak. Tapi di sini kalau kita bicara mengenai hubungan, dia membuat hubungan ini itu private untuk dia. Yang biasanya mungkin kalau dia ketemu sama seseorang, semuanya dianggap teman, semuanya dianggap baik. Tapi kamu adalah yang diistimewakan. Memiliki arah tujuan untuk serius, to the sea, mengalir ya. Aku ngelihat energi yang kamu berikan adalah energi mengalir. Biasanya kalau orang punya energi mengalir itu otomatis dia lebih tenang gak sih? Coba kalian jawab ya. Apakah lebih tenang ataukah makin kegilaan sendiri? Tapi kalau aku lihat di sini, energi kamu itu membuat energi ketenangan. Sehingga dia di sini juga ya udah, kalau mau menjalani hidup ya udah jalani aja. Nggak gampang uring-uringan ya, karena ada teman yang berbagi cerita, ada teman yang berkeluh kesah. Aku akan lihat lagi di sini, apakah pengaruh kamu dalam hidupnya dia. The Hanged. Kamu itu membuat dia berpikir 2 kali apa yang ingin dilakukan, apa yang tidak. Jadi kesannya dia ini punya kontrol. Dia tahu dia tuh diperhatikan, ya. Jadinya dia juga tidak mau mengecewakan kamu. Dengan cara apa? Misalnya nih, ada teman-temannya dia yang ngajak dia untuk, "Woi, kongko yuk, ada cewek, godain cewek," gitu. Dianya nahan diri, teman-teman. Gak mau. Karena menjaga kepercayaan dari kamu. Ya. Dan di sini ada kartu Ten of Cups. Kenapa dia bertahan? Dikarenakan dia tahu kamu tuh sudah memberikan full of love. Dia udah gak mencari cinta lagi. Five of Pentacles. Kamu adalah cinta yang dicari. Dapetin kamu tuh gak mudah loh menurut dia. Agak susah. Harus ada penyaman energi dulu. Karena dia rasa kenapa? Buat apa aku cari orang baru? Toh orang baru tuh gak ngerti aku sama sekali. Malah buang-buang waktu. Makanya di sini dia tidak mau melihat orang lain. Ada kartu The Moon, teman-teman. Kartu The Moon itu artinya apa sih? Pergerakan secara spiritual. Aku melihat di sini kamu sama dia itu memiliki ikatan karma ya, tapi karmanya kalau aku lihat di sini adalah karma untuk penyatuan. Jadi kalau misalnya kalian tidak bersatu, otomatis di kehidupan selanjutnya, ini hanya untuk yang percaya aja ya, kalian akan dipertemukan lagi mungkin dengan muka yang beda. Mungkin bukan muka yang sekarang, tapi kamu akan mengalami deja vu bahwa kayaknya kita pernah ketemu deh. Ada kartu The Empress. Kedepannya apa sih? Dia ingin bertahan dengan kamu karena kamu itu sudah segalanya. Tempat ternyaman dari sekian banyak orang yang dia temui. Kalau misalnya nih, aku udah ketemu sama rumah terakhirku. Udah, aku gak mau pergi kemana-mana. Udah nyaman. Misalnya kamu udah dapet rumah di tengah kota, strategis, murah lagi. Bagaimana dia melihat hubungan ini? Dengan penuh perasaan. Kamu jangan bilang aku peresin kamu ya, tapi di sini benar kartu King of Cups itu tuh balancing. Dia merasakan dan melihat hubungan ini adalah hubungan yang benar-benar serius, nggak untuk main-main. Sama kayak tarot ini bukan tarot untuk hiburan. Kamu adalah rekan yang baik, kamu juga sebagai keluarga, kamu adalah orang yang dekat sama dia. Nggak mudah loh untuk berada dalam circle-nya.
Tapi kamu di sini berhasil masuk ke circle dia. Dia ini tipe orang yang tertutup ya teman-teman. Kamu tuh membuka mata dia bahwa dia tuh harus selalu welas asih dan selalu bersikap adil dalam hal apapun. Kamu mengajari dia adalah bertanggung jawab. Kamu adalah tanggung jawabnya dia dan dia mengambil beban itu. Sehingga ada rasa bersalah ketika mungkin kamu membutuhkan dia, tetapi nyatanya dia tidak bisa memberikan sesuatu sama kamu. Itu jadi pikiran dia. Dan ada kartu The Fool. Kamu tuh adalah sebuah adventure atau petualangan, ya, dimana sekali dia berpetualang dia maunya serius. Kita nggak pernah bisa nebak teman-teman apa yang terjadi, ya kan? Tapi kamu tuh kayak membuka sebuah tabir. Memang ini yang dia mau dari kamu. Ini loh, ada orang yang tepat ada di ada di depan dia. Kita akan lihat ciri-cirinya ya. Orang yang sudah kadung nyaman sama kamu. Di sini ya, aku nggak tahu, tapi aku nggak mau seuzon. Ada orang yang mungkin sudah menikah atau pernah menikah. Kemudian yang aku bisa lihat, dia itu kayak berusaha ya melepaskan diri dari ikatan tersebut. Makanya aku bilang, apakah kalian ada ketemu duda atau janda atau nggak jadi tunangan? Nah, orangnya seperti itu. Atau udah menikah tapi selesai, tapi dia berusaha untuk lepas. Ya, mungkin di ambang perpisahan. Karena ini pengen sendiri sih aku lihatnya. Aku ngelihat di sini orangnya itu cukup ambisius ya, cukup ambisius dalam segala hal. Terutama dalam materi ya, teman-teman. Dia seneng berencana atau berinvestasi terhadap materi. Misalnya dia investor atau dia suka tanam saham atau bekerja di bagian keuangan. Dalam arti keuangannya di sini itu terkontrol dengan baik. Bukan berarti dia kaya, tapi dia bisa memanage keuangan, bisa pelit sama diri sendiri. Ada kartu Five of Swords dan ada kartu Seven of Cups. Artinya apa sih? Aku lebih melihat gini ya. Nggak semua orang itu bisa memahami dia. Dia kerap pada masa lalu dikecewakan. Entah dalam pernikahan atau apa, dia ini sangat dikecewakan. Sehingga di sini dia itu kayak nggak mau terlalu banyak berharap. Nggak mau memberikan harapan yang muluk-muluk. Kalau misalnya kamu tahu energinya dia adalah energi yang kayak low, ya memang itu apalah dia. Nggak dibuat-buat orang ini. Kalau sedih ya sedih, kalau happy ya happy. Ada kartu, dia ini orangnya nggak suka kegiatan yang terlalu membutuhkan fisik ya teman-teman. Tapi dia suka sesuatu yang menggunakan otak. Bisa aja dia ini trainer, guru, dan lain-lain ya. Jadi bukan menggunakan kegiatan fisik, tetapi lebih kepada keilmuan. Karena dia orangnya suka belajar. Dan kalau aku bisa bilang sih, dia punya pendidikan mungkin agak tinggi. Gitu ya. Terus di sini untuk yang baru kelihatan, apa tindakannya kepada kamu? Judgment. Dia di sini tuh banyak kayak mulai kayak hubungin kamu. Orang ini apa ya? Yang tadinya tuh kayak mikir-mikir gitu, sekarang ini udah lebih kayak beragresi. Udah kelihatan ada agresif untuk mendapatkan respon kamu, teman-teman. Yang aku bisa cek di sini ya, arti hadirmu untuk dirinya adalah begitu membawa banyak arti. Dia sendiri di sini, kalau aku lihat dari segi umur juga ya tidak terlalu dewasa, tetapi mungkin ada yang lebih tua dari kamu.
Terus di sini pikirannya itu masih kayak datang dan pergi sih. Walaupun energinya tuh datang dan pergi, tapi kamu itu tetap kayak dikabarin gitu loh sama dia. Terus dia itu kayak yang mendekatkan diri sama kamu. Kalau kamu di sini kayaknya sama dia tuh kayak udah ogah-ogahan gitu ya. Dia tuh akan berusaha untuk menunjukkan agresifnya. Ini baru-baru terjadi nih. Mungkin ada orang yang tiba-tiba datang di hidup kamu, yaitulah orangnya yang kita bilang sekarang ini. Yang dia merasakan, artinya hadir kamu itu penting loh teman-teman. Kalau misalnya nih ya, orang itu tidak kembali, tidak datang, berarti kamu nggak penting. Tetapi kalau misalnya orang itu pernah ada dalam hidup kamu dan dia kembali, berarti kamu tuh masih diperhitungkan. Kamu tuh masih penting, kamu tuh masih memiliki energi, di mana energi tersebut ya membuat dia tuh kayak kalang kabut. Nggak ada kamu gimana jadinya. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan pernah meremehkan namanya energi ya. Kita lihat di sini ada beberapa pesan yang mungkin aku akan coba buka. Baik buruknya pesannya ya diterima saja, karena ini adalah bacaan untuk pembacaan general reading. Seperti yang kalian tahu, general reading itu tidak semuanya harus sesuai dengan masalah pribadi kamu. Kalau misalnya bilang, Kak, tapi kan aku sudah menikah, ya ini nggak bacain kamu doang gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang cuman resonate 30%, ya kan aku nggak bacain kamu. Kamu boleh lihat videoku yang lain kok ya. Di sini kenapa dia memang suka sama kamu? Kenapa kamu membuat dia merasa berubah? Karena kamu tuh sangat berbeda dari yang lain. Kamu tuh kayak orang yang udah pernah dia kenal sebelumnya. Ya ini kembali ke past life. Yang kedua, kamu tuh punya suara yang bagus. Ya, jadi kalau dia dengar suara kamu, seakan-akan tuh kayak ada frekuensi 900 sekian yang menenangkan. Dia bisa ngedengerin loh. Dia bisa loh dengerin kamu ngomong seharian. I'm thinking of you. Ya, belakangan ini dia mikirin kamu. Dia kangen banget sama kamu, teman-teman. Entah kangen ingin seperti dulu. Kalau kalian teman lama, ya berarti pengen mengulang memori, sekedar ngobrol, sekedar tahu kabar. Nih, ya, ini pentingnya kamu nih. Dia berterima kasih padamu karena kamu telah mengajari bagaimana how to appreciate person, bagaimana menghargai seseorang dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Bersyukur, ya, tidak mengeluh. Dia ngelihat dari kamu. Kamu mungkin bebannya tuh lebih berat. Ternyata kamu bisa survive. Dia mencontoh kamu. Kamu tuh mind blowing. Hanya ada kamu dalam pikiranku dan dalam hatiku. Aku gak peduli apapun statusnya ya teman-teman. Dia pengen berada di samping kamu. Sleeping next to you ya bisa aja bobo-bobo cantik, bukan harus ngapa-ngapain. Cuman ada di samping aja, misalnya bersandar ya pada bahu kamu untuk yang wanita. Dan kita masuk kepada final decision. Kita akan buka untuk zodiak dan namanya ya. Ini perhatikan baik-baik ya teman-teman. Z, B, G, M, Y, Y, S, D, F, P, K, O, dan N. Kalau ada nama panggilan dia, nama kesayangan, nama panjang, silahkan. Virgo, Aries, Scorpio, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, dan Cancer, serta terakhir kita punya Capricorn.
kira-kira ini adalah inisial dan namanya. Kalau misalnya salah satu atau keduanya ada, maka pembaca 80%. Kalau nggak ada sama sekali, 60% saja, ya. Dan ini bukan pembacaan untuk pribadi, tapi ini adalah pembacaan untuk general reading. Kalau nggak cocok, nggak masalah. Kalau mau cocok, silakan konsultasi langsung berbayar ke aku. See you when I see you. Waalaikumsalam, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. See you, bye-bye.